Anak-anakku, pada materi pembelajaran yang telah lalu, yang kemarin ya, kita telah mengetahui cara perkembangbiakan hewan dan manfaatnya. Anak-anak masih ingat? Salah satunya hewan yang telah kita pelajari adalah ayam. Nah, anak-anak tahu ya nak ya, hewan ayam ini adalah salah satu hewan yang sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba anak-anak perhatikan, anak-anak tahu bahwasanya ayam adalah salah satu hewan unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan kebutuhan daging ayam yang sangat banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita saat ini. Nah, coba anak-anak pernah nggak kira-kira anak-anak mengunjungi peternakan ayam? Pernah? Nah, suatu hari anak-anak, Bu Fitri pernah ya, pada satu hari berkunjung ke peternakan ayam yang kebetulan milik saudara saya sendiri. Memang saat di sana kita akan dapat mencium bau khas kandang ayam ya. Nah, anak-anakku, inilah mengapa kandang ayam biasanya dibangun berjauhan dari pemukiman warga. Anak-anakku, selanjutnya silahkan disimak baik-baik. Bu Fitri akan bacakan sebuah teks untuk anak-anak ya. Ini mengisahkan tentang keluarga Santi. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia dapat mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, anak-anak, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah Santi tersebut? Apa anak-anak? Pelajaran yang dapat kita petik adalah dalam setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita sebaiknya kita selesaikan dengan bermusyawarah. Mengapa? Agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini anak-anak merupakan salah satu pencerminan dan pengamalan Pancasila, sila yang keempat. Coba anak-anak masih ingat bagaimana bunyi Pancasila? Nah, Pancasila, sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak berarti tadi sudah disebutkan ya, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anakku, dalam bermusyawarah ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah yang pertama apa? Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, dalam bermusyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain ya. Dan yang nomor tiga adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama-sama. Yang empat, musyawarah anak-anak dilaksanakan sejatinya untuk mencapai mufakat,
diliputi oleh semangat kekeluargaan, bukan semangat permusuhan ya. Yang kelima, menghormati dan selalu menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan yang keenam, dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan hati yang ikhlas. Dan yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kedelapan, musyawarah anak-anak sebaiknya dilakukan dengan akal yang sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Dan yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Nah, anak-anak, selain bermusyawarah, banyak sekali sikap dalam kehidupan sehari-hari kita yang dapat mencerminkan dari pengamalan sila keempat. Contohnya di sekolah ya. Nomor 1, contohnya apa ya? Ya, mau mendengarkan pendapat guru atau teman kelas atau kelompok belajar. Jadi kalau ada hal-hal yang disampaikan oleh guru, teman kelas atau kelompok belajar kepada kita, kita bisa mendengarkan pendapat dan menerimanya dengan lapang dada ya. Contoh yang kedua, contohnya menerima kritikan dari teman-teman kelompok atau guru atau teman-teman sebaya. Jadi kita menerima jika kita dikritik, selama kritikan itu membangun dan baik, maka kita harus menerimanya dengan hati yang lapang juga ya. Kemudian ada contoh lagi yang ada di lingkungan sekolah, apa coba anak-anak kira-kira? Iya, tidak menyela teman yang sedang berbicara tentang pendapatnya. Kalau ada teman, ada guru yang ingin menyampaikan pendapatnya, kita tidak menyela pembicaraannya. Kemudian ada contoh lagi yang Bu Fitri tahu dan yang biasa kita lakukan di sekolah, apa? Kita menghargai hasil musyawarah kelas atau kelompok, karena kita sering sekali dulu sebelum pandemi kita sering melakukan diskusi di sekolah, dan alhamdulillah selama diskusi anak-anak sudah baik dapat mencerminkan sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak, kita ini sebagai sahabat manusia, hewan ya maksudnya, hewan itu sebagai sahabat manusia, hewan banyak sekali memberikan manfaat dan inspirasi dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah dalam sebuah karya seni ya. Salah satu karya seni yang dapat kita ambil atau yang biasanya menjadi inspirasi kita adalah seni patung. Nah, anak-anak tahu ya patung? Coba Bu Fitri tanya, siapa yang pernah pergi ke Jatim Park 2? Nah, pasti pernah ya anak-anak. Di sana kita melihat di Batu Secret Zoo itu ada patungnya gorila apa kingkong ya itu ya. Ada patungnya gorila ya, sangat besar. Nah, itu patung itu terinspirasi dari hewan. Kemudian di depannya itu yang ada di Gedung Putih yang ada di depan Jatim Park 2 ada gajah ya, ada 2 gajah di sisi kanan dan di sisi kiri. Nah, itu juga sama patung itu terinspirasi dari hewan yang nyata ya. Jadi dibuat sebagai hiasan di situ atau biasanya identik dengan sebuah karakteristik dari tempat tersebut. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita semua sudah berlatih membentuk model sederhana dengan bahan yang kita miliki ya. Saat itu ada plastisin, lempung terigu, dan juga malam. Nah, untuk hari ini anak-anakku, kita akan berlatih lagi untuk membuat patung. Sekarang anak-anak silahkan menentukan apakah kalian akan melanjutkan patung yang telah kalian buat sebelumnya atau anak-anak akan membuat model yang berbeda. Anak-anak boleh ya meminta pendapat teman, guru, tanya ke Bu Fitri atau ke orang tua. Anak-anak boleh bertanya kira-kira mau membentuk patung seperti apa, membuat patung seperti apa. Nah, baiklah anak-anak, berikut adalah beberapa langkah dalam pembuatan patung. Yang
pertama yang perlu kita siapkan adalah kita harus menyiapkan plastisin beberapa warna. Mengapa? Agar lebih menarik, kita harus menyiapkan beberapa potong plastisin dengan berbagai warna. Tujuannya untuk menyegarkan minat kita atau minat orang yang melihat patung kita. Karena kalau patung itu monoton satu warna, kita melihatnya kurang menarik nak ya. Nah, yang kedua, lunakkan plastisin dengan tangan. Mulai untuk melunakkan plastisin menggunakan tangan agar mudah dibentuk. Sebelum itu anak-anak jangan lupa cuci tangan dulu ya, kemudian dikeringkan tangannya. Dan yang ketiga, anak-anak bisa membuat bagian-bagian tubuh dari hewan. Pertama, anak-anak membuat bulatan kecil untuk kepalanya dan ditambah mata. Kemudian buat tangan dan kaki dengan cara melintir-melintir plastisin seperti yang kita praktekkan kemarin sampai agak kecil, dan buat ekor dengan cara yang sama tapi lebih kecil dan panjang ya. Kemudian yang terakhir apa? Kita bisa merangkai semua bagian-bagian yang telah kita buat. Yang pertama kita rangkai kepala dan badan dengan cara memijat-mijat, kemudian badan dengan kaki dan tangan, dan yang terakhir kita sambung ekornya ya, atau bisa ditambah aksesoris yang lain seperti telinga, mulut atau yang lainnya. Terserah anak-anak sampai patung itu terlihat menarik dan baik ya. Nah, anak-anakku kelas 6 yang sangat hebat, demikian penjelasan dari Bu Fitri tentang materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin.